Fitnah akhir zaman ini adalah fitnah yang mana asapnya ini akan keluar dari orang-orang yang mengaku cucuku, dari orang-orang yang mengaku sebagai ahlul baitku. Falaisa minni, kata Nabi, padahal dia bukan ahlul baitku. Betul. Fase sekarang ini kita lagi menghadapi fitnah akhir zaman, walaupun kadang-kadang justru dibalik faktakan oleh mereka ulama-ulama pribumi yang disebut dajjal, pemerintah yang disebut dajjal. Subscribe Hakim Abinada channel. Kenapa pondok pesantren unik ini bisa menyampaikan dengan lantang? Artinya nggak ada aling-aling gitu, tidak ada pikiran waduh nanti kalau saya sampaikan ABCD nanti bisa terjadi begini. Karena pondok pesantren unik ini menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Jujur saja, tidak ada yang membackup ataupun yang membayar sepeser pun. Kalau kemudian ada urusan, tadi ada yang mengatakan Gus Zaini itu ternyata orang bayaran, ya memang mereka begitu, semuanya begitu. Di zaman sekarang itu siapa sih kalau bahasa Abu Yamamah Ghufran? Orang yang benar-benar ikhlas berjuang untuk agama dan bangsa, kan begitu. Maka apapun yang kita katakan, yang kita sampaikan setiap malam dengan lantang, karena memang kita tidak ada tendensi apa-apa. Kita gak punya ikatan kontrak, yang gak ada kontrak dengan siapa yang gak tahu ya. Kemudian kita mungkin mendapat sokongan dana yang besar dari pemerintah terkait ataupun dari siapa saja yang memanfaatkan polemik pada masa ini, gak ada. Alhamdulillah, rokoknya aja kita masih dari Abah. Rokoknya aja masih dari Abah Ghufran. Artinya kalau kita disuruh menanggapi hal itu, ya wajar sajalah ketika memang ada, karena yang namanya perjuangan ini, mobile itu penting, akomodasi dan lain sebagainya. Tapi ini ada satu pembelajaran ya. Ini saya itu kemarin ngobrol sama Gus Jenal di jalan itu, saya ngobrol sama Gus Jenal, Gus, saya ini sebenarnya pusing ya, sedih. Dengan sedemikian rupa perjuangannya Abah, saya bilang ke Gus Jenal kemarin itu waktu di rest area gitu kan. Karena kita bisa membaca seperti itu, kita paham perjuangannya Abah seperti apa. Mungkin saja sebagian orang menganggap ketika Abu Yamamah Ghufran ini istilahnya safari dakwah ke berbagai daerah yang ada di Jabotabek sampai ke Sumatera, bahkan di Sumatera itu juga ada pengawalan, di sini dibimbing dengan pengawalan. Mungkin saja kacamata orang ini mungkin, wah ini Abu Yamamah Ghufran ini kaya. Dan itu sampai Pak ke telinga saya, serius. Saya bantah, Anda tidak tahu perjuangan ini seperti apa yang sebenarnya. Di sini sebenarnya hikmahnya yang dikedepankan oleh Abu Yamamah Ghufran ini adalah cinta kasih sayang. Betapa jiwa beliau ingin mengangkat martabat daripada TNI Polri. Dan memang tugasnya TNI Polri ini harus bersinergi dengan ulama. Daripada dibawa demo, daripada jadi penjaga orang-orang yang suka teriak-teriak maling kepada pemerintah, justru ulama-ulama yang ikhlas inilah yang harus betul-betul dipertahankan dan dijaga. Kan begitu. Saya tuh sampai aduh, ini kalau saya lihat dalam seperjalanan aja gitu, ini memakan fulus kathir. Kita mau mikir untuk ini aja, bener. Nah disitulah sebenarnya itu pembelajaran yang sangat luar biasa. Jadi saya nyatakan dengan tegas, walaupun kita membahas tentang nasab, kita membahas kebohongan-kebohongan Ba'alawi, tidak ada satupun kita ini yang dibayar, karena kita ini berdasarkan perintah
yang memang sebenarnya ini harus kita lakukan sebagai upaya di akhir zaman pada saat ini. Kita sadar fitnah terbesar di akhir zaman di dalam hadis Imam Abu Dawud ya sekarang terjadi. Sebelum Dajjal itu muncul, dalam matan hadis tersebut itu ada 3 tahapan fitnah, dan fitnah akhir zaman yang ketiganya ini adalah fitnatus sarro. Apa fitnatus sarro? Dakhanuha min tahti qadamai rajulin yaz'umu annahu minni falaysa minni yaz'umu min ahli baiti, kata Nabi. Fitnah akhir zaman ini adalah fitnah yang mana asapnya ini akan keluar dari orang-orang yang mengaku cucuku, dari orang-orang yang mengaku sebagai ahlul baitku. Falaysa minni, kata Nabi, padahal dia bukan ahlul baitku. Betul. Coba buka aja dalam hadis Sunan Abu Dawud. Nah, karena kita berada di fase inilah sebenarnya, dan sebenarnya kalau saya lihat Pak, Pondok Unik itu dari dulu itu kita diajarkan oleh Abah itu diam. Gak pernah banyak komentar, kita diam, lebih istilahnya apa? Mengikuti pelajaran-pelajaran di sini. Sampai bahasanya turun gunung seperti ini, bahkan sampai belusukan ke daerah-daerah untuk menyampaikan sejarah yang sebenarnya yang utuh, yang sudah sekian ratus tahun dibelokkan oleh Ba'alawi, karena ini sudah urgen. Ini sudah urgen. Fase sekarang ini kita lagi menghadapi fitnah akhir zaman, walaupun kadang-kadang justru dibalik faktakan oleh mereka ulama-ulama pribumi yang disebut Dajjal, pemerintah yang disebut Dajjal. Kenapa saya sampaikan itu? Karena dari beberapa oknum Habib itu selalu menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk mencintai para habaib. Kalau ada hadis itu, ya, andai kata ada, saya nyatakan itu hadisnya hadis palsu, itu gak ada. Kanjeng Nabi itu menyampaikan itu adalah fadilatu ahlul bait, keutamaan ahlul bait. Makanya sering kita sampaikan, jangan disamaratakan ahlul bait dengan habib. Adapun yang dimaksud dengan fadilatul ahlul bait di situ itu bukan para habaib, tapi yang sudah tercatat. Siapa? Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain. Wah, pakai muqaddam, apalagi pakai muqaddam gitu ya. Kenapa? Coba kalau kita ini sedikit kita ngaji ya, sampai teriak-teriak seperti ini, karena nantinya yang akan menjadikan rusak itu bukan individual, bangsa. Karena kalau bangsa Indonesia sudah terdoktrin sedemikian rupa oleh orang-orang dari klan Ba'alawi, secara tidak disadari kita ini sudah menyakiti para wali-wali Allah yang ada di Nusantara. Kita ini sudah menyakiti para ulama yang sudah berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Kan begitu. Coba kita lihat di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 57, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Rasul Allah, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Ini siapa yang mau menyelamatkan kalau sudah ini terjadi? Maka wajar kalau ketika mereka klan Ba'alawi ada yang menjahanam-jahanamkan, melaknat-laknatkan, ayatnya juga jelas. Karena mereka sudah memberikan kebohongan kepada publik dengan mengatasnamakan Rasulullah, secara tidak langsung telah menyakiti, merusak marwah Al-Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La'anahumullah, Allah sendiri yang melaknat. Ini ayatnya, monggo dicatat para netizen nih. Ayatnya di sini, surat Al-Ahzab ayat 57. Rasul, kalau kita buka di dalam tafsir, memang Nabi ini adalah, Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin.
tapi delegasinya Allah itu selalu ada, walaupun itu bukan nabi ataupun rasul. Kan begitu. Di Indonesia itu banyak para wali-wali Allah, secara tidak langsung dengan grand desainnya mereka yang menafikan wali songo, yang merendahkan wali-wali pribumi, berarti secara tidak langsung itu adalah cara mereka untuk merusak sejarah kita, dan kita gak sadar kita sudah menyakiti para wali-wali Allah. Pilihannya cuma dua, dilaknat sama jahanam sudah, kalau sampai menyakiti para wali-wali Allah. Karena bagaimanapun juga yang menerima amanah daripada anbiya, daripada rasul, itu adalah ulama, artinya para wali-wali Allah. Ini kekurang ajarannya sebenarnya. Saya barusan baca di dalam Maulid Tiba ini ya, kita pernah menyampaikan bahwa Ratibul Haddad yang katanya, bahkan disampaikan juga oleh Ketua Jatman pada waktu itu, ini adalah karangan daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Kita lawan, kita jelaskan kepada masyarakat bahwa Ratibul Haddad adalah ratibnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Bahkan pada ada Habib di YouTube tuh, cek aja, Habib yang sepuh itu sudah menjelaskan, tapi memang sebenarnya kata Habib tersebut, memang itu bukan karyanya Habib Abdullah. Jadi Abdul Al-Haddad itu cuman menyalin, menyadur. Nah ini jangan diakui, karena bagaimanapun juga Syekh Ahmad Ar-Rifai itu adalah Al-Qutbul Gaus pada waktu itu, wali kutub. Setelah saya lihat, setelah dari bacaan Ratibul Haddad itu, ini yang lebih ngerinya lagi. Monggo yang punya Diba, saya ingin memberikan instruksi siapa saja yang membacakan di dalam Maulid Tiba ini, karena tawasulnya Pak cuma dua di sini. Di sini diajarkan begini: setelah membaca ratib itu, kemudian membacakan Fatihah li Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wa jami' as-sadati Ali Ba'alawi. Satu, sampai kapanpun Ba'alawi itu mereka akan mengagungkan Faqih Muqaddam, karena bagi mereka Faqih Muqaddam ini adalah pemimpinnya para wali, bahkan martabatnya lebih daripada Syekh Abdul Qadir. Padahal yang punya ratib ini adalah wali kutub loh, bayangkan, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kemudian tawasul yang keduanya di sini kepada Fatihah li Shahibir Ratib, katanya Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Ini kan kebohongan. Nah seharusnya sebenarnya yang punya lembaga yang menaungi Ba'alawi ini, yang menaungi para habaib dari Rabithah Alawiyah ini, memberikan ketegasan, janganlah umat dibodohin. Kalau engkau mengatakan adalah dzurriyyah Rasulullah, jangankan kepada kanjeng Nabi, wali kutub Syekh Ahmad Rifai ajak, kau hinakan kok. Mana di sini tawasulnya Syekh Ahmad Rifai? Padahal di dalam kitab Karamatul Aulia, di dalam kitab Tobaqatul Kubra, di dalam kitab Hilyatul Aulia, Imam Sya'rani itu mengatakan Syekh Ahmad Ar-Rifai adalah Qutbul Gaus. Di sini nggak ada gitu kan. Nah ini sebenarnya kebohongan. Nah kita harus waspada. Umat itu yang nggak ngerti, kalau nggak mondok, kalau nggak diajarkan oleh para ulama ya nggak ngerti. Karena yang kita lihat para muhibbin sekarang itu, mereka itu jarang Pak yang memang jebolan dari pesantren yang punya guru kiai. Rata-rata orang-orang jalanan, seneng-senengan begitu. Nah ini yang harus kita waspada. Jangan sampai ayat Al-Quran di dalam Al-Ahzab ini mengenai kita. Makanya pada pesantren Unik turun gunung dalam hal ini, karena ini bukan masalah individu. Kalau sudah para wali-wali Allah yang kita sakiti, bukan perorangan, bangsa dan agama lah yang kita khianati. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini perlu dipahami. Pokoknya yang punya dalam Maulid Tiba, karena kalau orang yang nggak tahu ya dibaca pasti seperti ini aja, termasuk tawasulnya. Bahasa kasarannya ya, kalau mau saya katakan, Habib Abdul Al-Haddad ini ya nyuri sebenarnya kalau begini caranya. Ya kalau memang nyadur, cantumkan dong mu'alif yang sebenarnya, Syekh Ahmad Ar-Rifai Qutbul Gaus beliau. Kan begitu. Di sini nggak ada tawasulnya kepada Faqih Muqaddam, tawasulnya kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Sampaikan kepada masyarakat, artinya perjuangan ini
Bukan hanya kita-kita yang ada di media, yang ada di forum seperti ini, panjenengan semua yang ada di rumah ini juga harus bergerak. Sampaikan kepada masyarakat, ke tetangga, kepada keluarga. Karena perlu pemahaman. Kita maklumi karena banyak masyarakat yang hanya sekedar ikut-ikutan. Bahkan yang lebih hebatnya lagi itu di dalam hasiah-hasiahnya Ratibul Haddad itu macam-macam, Pak. Disampaikan bisa mengusir jin, macam-macam akhirnya. Nah ini larinya kepada spiritual. Nanti lagi-lagi nanti yang ceritanya cerita kayak kemarin lagi. Nah ini harus diwaspadai ya. Jadi banyak yang harus kita selamatkan. Karena ini termasuk fitnah akhir zaman. Dan saya kalau ingat dari apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu, setelah fitnah akhir zaman ini, min alamatil mahdi yakhruj. Itu kalau bahasa Arabnya. Cuma saya takut kalau saya terjemahkan nanti saya disamakan dengan ajengan gaos. Bukan itu maksudnya. Artinya ketika fitnah akhir zaman ini dituntaskan, terselesaikan, yang tadi asapnya dakhon wa min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni, fitnah ini yang keluar dari orang-orang yang mengaku cucu Nabi, maka disitulah yakhrujul mahdi. Sebenarnya itu catatannya kalau pengen tahu lagi. Tapi kan kita tidak boleh mengaku, kita nggak tahu kapan Al-Mahdi itu istilahnya sampai yang bisa menyelesaikan, kan begitu. Itu adalah salah satu riwayah. Terus yang terakhir dari saya juga menghimbau kepada para hadirin semuanya, di dalam perjalanan ini, perjuangan ini, yang paling utama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufron, kita jangan terbawa arus, kita jangan tertipu dengan kedok. Itu yang terpenting. Karena ada upaya-upaya yang sengaja dilakukan oleh mereka yang merekrut orang pribumi untuk menghancurkan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara. Banyak tradisi. Bahkan di Jawa Barat itu pas sampai ada juga Bahsul Masail. Saya punya cerita tuh dari Gus Furqon itu, mengadakan Bahsul Masail yang akan menghentikan daripada tradisi budaya. Untung kata Gus Furqon di situ ada Abah Ghufron. Akhirnya Bahsul Masail tidak berani pada waktu itu. Ini kan kalau sampai dihentikan tradisi, wah ini syirik, ini menyalahi aturan, ini macam-macam bid'ah dan lain sebagainya. Wah sudah kehancuran negara. Karena bangsa itu akan lebih cepat hancurnya. Ini ngapunten saja. Itu kalau sudah roboh peradabannya, kalau sudah musnah wal hadarah wa thaqafahnya, peradaban dan tradisinya. Ketika peradaban dan tradisi ini sudah musnah dari suatu bangsa, maka rusaklah negara. Karena itu adalah jati diri bangsa.